akan mempresentasikan tentang Muhammad Yamin. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Juan Korat dari absen 16. Nama saya Fitrian Firmada Ramadio dari absen 9. Saya Alisa Clara Ramadhani dari absen 3. Saya Sifar Matwali absen 33. Pertama saya akan membacakan biografi tentang Muhammad Yamin. Muhammad Yamin lahir pada tanggal 24 Agustus tahun 1903 di Sawalunto, Sumatera Barat. Ayah Muhammad Yamin bernama Tuanku Usman Dua Khotin dan ibunya bernama Siti Saada. Muhammad Yamin merupakan pahlawan nasional, budayawan, dan aktivis hukum terkenal di Indonesia. Muhammad Yamin memiliki pendidikan yang lengkap. Pendidikannya dimulai ketika ia bersekolah di Holland English Land School. Ia juga mendapat pendidikan di sekolah guru. Muhammad Yamin juga mengenyam pendidikan di Sekolah Menengah Pertanian Bogor, Sekolah Dokter Hewan Bogor (AMS), hingga Sekolah Kehakiman Jakarta. Muhammad Yamin termasuk salah satu pakar hukum dan juga penyair terkemuka angkatan pujangga baru. Ia juga merupakan salah satu pelopor puisi modern. Muhammad Yamin banyak menulis buku sejarah dan sastra yang cukup dikenal, yaitu Gajah Mada, Darah, Ken Arok, dan Menendez, dan Revolusi Amerika. Muhammad Yamin pernah terlibat dalam organisasi Sumateranen Bon dan ikut menyusun ikrar Sumpah Pemuda yang dibacakan pada Kongres Pemuda II. Menteri Kehakiman Indonesia, Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan Indonesia ke-8, dan juga Menteri Penerangan Indonesia. Pendidikan dasar di Holland English Land School Palembang, pendidikan menengah dan tinggi di Akademi Middlebury School Yogyakarta, perguruan tinggi di Sekolah Cikal Bakal Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Gelar Muhammad Yamin sebagai berikut: Bintang Mahaputra RI, tanda penghargaan tertinggi dari Presiden atas jasa-jasanya untuk Indonesia. Tanda penghargaan dari Korps Polisi Militer sebagai pencipta lambang Gajah Mada dan Pancadharma Korps. Tanda penghargaan Panglima Kostrat atas jasanya menciptakan Pataka Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan membacakan rumusan dasar negara menurut Muhammad Yamin. 1. Peri kebangsaan. Berarti suatu negara kebangsaan, suatu nasional saat berketuhanan yang muncul dari peradaban Indonesia yang baru. Menurut Yamin, peradaban ini berbeda dengan peradaban di masa Sriwijaya yang bertumpu pada sistem kedaulatan yang berasal dari ajaran Mahayana. Berbeda pula dengan zaman Majapahit yang disusun atas dasar sistem keprabuan berdasarkan agama Buddha. Yang kedua, peri kemanusiaan. Peri kemanusiaan ini berdasarkan universalisme dalam hukum internasional dan persatuan kesusilaan. Segala bangsa dan negara mereka yang mengatakan kemerdekaan harus memberi perlindungan tinggi dan pengawasan luhur kepada putra negara dengan segala hal miliknya dalam lingkaran batasan daerah dan negara. 3. Peri ketuhanan. Kesejahteraan Indonesia merdeka akan bertuhanan sebab bangsa Indonesia bangsa peradaban luhur yang mampu Tuhan yang mempunyai Tuhan yang Maha Esa. 4. Peri kerakyatan. Berlandaskan pada permusyawaratan, perwakilan, dan kebijaksanaan. 5. Kesejahteraan rakyat. Berlandaskan keadilan sosial, artinya negara tidak dirasakan sebagai ikatan umum yang menyempitkan hidup rakyat, tidak juga dipandang sebagai satu susunan autokrasi atau oligarki, melainkan berhubungan dengan segala sesuatu yang diinginkan rakyat. Selanjutnya akan dibacakan oleh Siva. Analisa dari rumusan Muhammad Yamin. Muhammad Yamin yang merupakan salah satu tokoh penting kemerdekaan Indonesia.
mengusulkan dasar negara yang disampaikan pada sidang BPUPKI yang pertama diantaranya 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, 5. Peri kesejahteraan rakyat. 5 rumusan tersebut terpadu atau berkaitan dengan Pancasila. Kemudian yang selanjutnya akan dibacakan oleh Aisyah. Selanjutnya saya akan membacakan tentang Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. BPUPKI dibentuk oleh Jepang pada tanggal 29 April 1945 karena Jepang terus mengalami kekalahan dalam Perang Dunia II. Sidang BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 di gedung Chuosang-in di Jalan Taman Pejamban, Jakarta Pusat, yang dipimpin oleh Dr. Rajiman Weddiodiningrat beserta 12 anggotanya. Tujuan dibentuknya BPUPKI adalah untuk membantu negara Indonesia mempersiapkan kemerdekaan serta untuk menarik simpati masyarakat Indonesia. Tugas BPUPKI adalah untuk mempelajari semua hal penting terkait politik, ekonomi, tata usaha pemerintahan, kehakiman, pembelaan negara, dan bidang-bidang lainnya. Situasi sidang saat itu, pemufakatan dan kekeluargaan, cukup ramai dan menegangkan. Sidang tersebut membahas tentang dasar negara, undang-undang dasar, prinsip ekonomi nasional, serta prinsip ketahanan dan keamanan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.